Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang meninggalkan daripada keluarganya melainkan daripada ada sesuatu yang sangat afdal yang dia lakukan, yaitu adalah raka'atain yarka'uhuma, 2 rakaat yang dia rakaatkan. Maksudnya solat 2 rakaat hina yuridu safaran, ketika ingin safar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel Ustadz Hasbullah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita masih pada tema tentang al-halal wal haram ma yata'allaqu bis safar. Halal haram berkaitan dengan safar. Sebagaimana kita sebutkan bahwa ada safar ini perjalanan, ada yang perjalanan itu hukumnya wajib, seperti yang sekarang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji. Maka ini wajib karena memang hukumnya adalah wajib. Karena ibadahnya wajib, maka safarnya menjadi wajib. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan pergi haji bagi orang mukmin yang mampu melakukannya. Jadi kalau mampu maka wajib, maka safarnya, perjalanannya juga menjadi wajib. Dan itu satu kenikmatan. Makanya kita mendoakan saudara-saudara kita mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan haji yang mabrur. Karena kata Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza' illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Dan kalau kita mendoakan yang baik-baik untuk saudara kita, maka kata Nabi SAW, malaikat mendoakan kita, walaka mithlu, bagimu yang serupa. Ya Allah, mudah-mudahan hajinya mabrur, lancar. Maka kata malaikat, bagimu yang serupa. Jadi mudah-mudahan senantiasa mendoakan yang baik-baik untuk saudara kita, maka suatu saat insyaallah, yang belum mudah-mudahan segera, yang sudah ya haji mabrur, dan mudah-mudahan bisa sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, begitu juga ada safar yang sifatnya adalah sunnah, untuk kebaikan, untuk ketaatan. Ada perjalanan yang bahkan hukumnya adalah haram, perjalanan untuk bermaksiat, untuk melakukan kemungkaran. Ada yang boleh liburan, jalan-jalan, ya selagi di situ menjaga menjaga adab-adabnya, maka tentu itu boleh. Karena Islam juga tidak ekstrim, tidak melarang kita pada hal-hal yang sifatnya adalah menikmati apa yang diciptakan Allah di atas muka bumi, menikmati pantainya, menikmati gunung-gunungnya, menikmati keindahannya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dengan segala keindahannya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala terkadang menggambarkan surga itu dengan apa yang kita lihat di dunia. Seperti misalnya kata Allah, surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannatun tajri min tahtihal anhar, bahwa surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar, digambarkan di surga itu banyak sungai. Makanya orang bilang Indonesia ini surganya bumi. Kenapa? Sungainya banyak. Banyak orang-orang luar ke Indonesia ini hanya ingin melihat sungai, ingin lihat sungai yang panjang-panjang di Kalimantan, sungai di Palembang, sungai di Sumatera. Hanya ingin melihat sungai. Cuman sampainya di Indonesia kecewa pula dia, karena ternyata sungainya sudah
sudah kotor. Kalau sungai digambarkan di surga, sungainya itu airnya mengalir dari air susu, dari madu, dari khamar. Karena nanti kalau sudah di surga, khamar itu halal. Makanya ada sungai itu ya, air yang mengalir khamar, ada sungai yang mengalir susu, ada sungai yang mengalir madu. Tidak ada sungai yang mengalir airnya bau, tidak ada. Itu di surga. Di dunia adanya. Tidak ada sungai yang mengalir sungainya tidak enak airnya. Itu tidak. Kalau di surga semuanya sudah nikmat. Nah, tapi Allah menggambarkan tuh bahwa bagaimana surga itu ada gambarannya, walaupun tidak seperti serupa tapi tidak sama. Serupa boleh, ada air-airnya, ada sungainya. Karena memang segala bentuk sesuatu yang ada keindahan itu biasa selalu diidentikan dengan air. Makanya biasanya rumah-rumah yang besar, yang bagus selalu ada air mancurnya, selalu ada air, entah air mancur, entah kolam renang, entah air, pokoknya itu menunjukkan tentang kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka keindahan dunia seperti sungai, kemudian pantai, dan segala yang Allah ciptakan ini boleh dinikmati oleh manusia. Nah, makanya kita boleh jalan-jalan, boleh berliburan, boleh intinya menikmati ciptaan Allah itu hukumnya adalah boleh. Apalagi ketika kita melihatnya dan kita mengagumi kebesaran Allah, menambah keimanan kita. Melihat gunung yang begitu kokoh, maka kita subhanaka ma khalaqta hadza batila, maha suci engkau ya Allah, ini tidak tercipta dengan sia-sia, pasti ada hikmah di baliknya. Menambah keimanan kita. Bagaimana gunung yang hebat ini bergeser saja sedikit hancur, terjadi gempa, terjadi tsunami. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah agar alam ini dijaga. Bergeser dikit gunung tuh udah goncang. Makanya salah satu daripada perintah Allah dalam Islam ini menjaga alam agar tidak rusak, bisa dinikmati dan mereka tidak rusak. Jadi ada perjalanan yang hukumnya boleh. Nah, jadi safar ini ada 5 hukum, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah. Jadi kalau kita ingin safar, Bapak Ibu, kita tengok-tengok safar kita ini safar apa? Safar wajib, jalan. Safar sunnah, jalan. Safar mubah, jalan. Safar makruh, sebaiknya jangan. Safar makruh ini adalah safar yang dilakukan bisa jadi misalnya meninggalkan yang utama, misalnya dia ada pekerjaan, ada amanah, tapi dia pergi meninggalkan. Sebaiknya dia lakukan pekerjaan amanah itu yang lebih utama. Sehingga dengan melakukan safar maka dia meninggalkan yang utama, meninggalkan amanah. Nah, jadi kalau makruh ini sebaiknya tidak. Jadi kalau haram maka jangan dilakukan. Nah, makanya itu fungsi daripada muhasabah sebelum kita melakukan suatu pekerjaan. Orang kadang-kadang muhasabah itu kan Bapak Ibu setelah muhasabah, menghisap diri, introspeksi. Ya memang introspeksi itu setelah biasanya gitu. Tapi ada kalanya muhasabah itu sebelum. Makanya dalam kata pepatah disebutkan bahwa fakir qabla an ta'zim.
pikir-pikir dulu sebelum bertindak. Pikir-pikir dulu sebelum melakukan. Jadi bagus juga muhasabah sebelum melakukan. Kenapa? Karena ketika kita muhasabah sebelum melakukan, maka kita tengok nih, ini perjalanan wajib lanjut, perjalanan sunnah lanjut, perjalanan mubah lanjut, perjalanan makruh sebaiknya jangan. Perjalanan haram harus di stop, tidak boleh. Itu fungsi muhasabah sebelum kita melakukan sesuatu. Sama juga sebenarnya muhasabah sebelum mengucapkan sesuatu. Kadang-kadang lidah ini tidak bertulang, setelah terucap baru menyesal. Sesal kemudian tiada berguna. Maka muhasabah sebelum diucapkan. Cuman kadang-kadang kita dilalai pula. Pokoknya ngomong aja. Habis itu baru teringat tadi itu kurang ini ya. Itu muhasabah juga, tapi setelah. Jadi ada istilah muhasabah sebelum. Nah, kalau sudah terjadi, maka bukan selain daripada muhasabah, tapi kalau sudah terjadi, yaitu ada tambahan harus bertaubat. Jadi kalau belum terjadi muhasabah saja. Tapi kalau sudah terjadi perbuatan yang haram itu muhasabah plus bertaubat. Tidak cukup dengan muhasabah saja, tapi harus bertaubat. Maka disitulah baiknya syariat ini. Kalau kita melakukan sesuatu, ingin melakukan sesuatu yang buruk dan kita membatalkan, kita dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Man hamma bisayyi'atin, siapa yang meniatkan suatu keburukan, falam ya'malha, lalu kemudian dia tidak melakukan, membatalkan, kataballahu lahu hasanatan kamilah. Berniat buruk tapi tidak melakukan. Karena tadi mungkin di muhasabah, ini tidak baik, ini haram. Padahal sudah diniatkan tuh. Berniat buruk tapi tidak melakukan, maka kataballahu lahu hasanah, dicatat satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam membatalkan keburukan itu, Bapak Ibu, kita dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Membatalkan. Luar biasa kan? Membatalkan niat yang buruk dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ada doa-doa atau zikir yang dianjurkan. Babu azkarihi inda iradatil khuruj min baitihi. Jadi orang yang mau musafir ini ada yang dianjurkan. Sebagaimana kita sebutkan bahwa dianjurkan untuk sholat sunat 2 rakaat. Nah, maka kita ketika ingin musafir, Bapak Ibu, ingin perjalanan, usahakan sebisa mungkin sholat sunat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunat safar. Apa yang kita baca? Kalau di sini disebutkan rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun, setelah Al-Fatihah rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Yang pendek-pendek aja, yang penting sholat. Nah, ini maknanya apa? Ketika kita ingin melakukan satu kegiatan, maka mulailah dengan cara yang baik. Mulai dengan sholat sunat safar. Jadi tapi ini kalau safarnya mungkin jauh-jauh ya. Safarnya mungkin ke Jakarta, apalagi safar naik pesawat. Safar naik pesawat nih ya, walaupun insya Allah pesawat itu aman, tapi ada was-was juga gitu. Apalagi kalau sudah terbang di atas awan kan. Itu kalau jatuh memang ya kan beda kecelakaan pesawat dengan kecelakaan mobil. Ya walaupun sama-sama bahaya, tapi biasanya kalau mobil kadang-kadang masih ada yang selamat gitu. Tapi kalau pesawat jarang kecelakaan selamat. Walaupun kecil kemungkinan atau sangat kecil persentase daripada kecelakaan pesawat ini, tapi sekali kecelakaan biasanya dalam satu pesawat itu tidak ada yang selamat. Nah, makanya kenapa kita ketika ingin safar ini menguatkan iman, menanamkan yang baik-baik. Kenapa? Karena takutnya itu adalah kepergian yang tiada kembali.
pergi tanpa kembali lagi. Walaupun kita selalu berharap setiap pergi selalu pulang. Walaupun bukan berarti yang tidak pergi itu selalu aman. Karena banyak juga orang di atas kasur meninggal gitu. Bukan hanya dalam safar gitu. Tapi safar ini beda, auranya beda. Itu maksudnya ada hal-hal yang berbeda di saat kita tidak safar gitu. Ada kekhawatiran. Makanya di situ kita selalu memulai dengan yang baik dan melakukan amal-amal baik dalam perjalanan. Jadi disunahkan sholat sunat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunat safar. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma khallafa ahadun 'inda ahlihi afdala min raka'ataini yarka'uhuma 'indahum hina yuridu safaran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang meninggalkan daripada keluarganya melainkan daripada ada sesuatu yang sangat afdal yang dia lakukan, yaitu adalah raka'ataini yarka'uhuma, 2 rakaat yang dia rakaatkan. Maksudnya solat 2 rakaat hina yuridu safaran, ketika ingin safar. Begitu juga qala ba'du ashabina yustahabbu ay yaqra' fil ula minha ba'da al-Fatihah. Ini tadi bahwa setelah Al-Fatihah pertama membaca Al-Kafirun dan setelah yang kedua fi tsaniyati qul huwallahu ahad. Fa idza sallama qara'a ayatul kursi. Kalau sudah salam tadi dari salat sunat safar tadi, salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Jadi ternyata ayat kursi ini memang salah satu daripada ayat yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa tidaklah dibaca ayat kursi itu kecuali para jin-jin yang jahat itu akan berlarian pada kabur tuh. Makanya meru'yah orang yang kesurupan, bacakan ayat kursi. Meru'yah orang yang marah, bacakan ayat kursi. Itu kalau masih stabil. Kalau tidak stabil ya lempar kursi aja dengan ayat kursi. Karena kalau ayat kursi tidak mempan dia. Mengobati orang yang sakit bisa pakai ayat kursi. Meru'yah rumah yang sering ada gangguan bisa pakai ayat kursi. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa tidaklah ada satu tempat yang dibacakan ayat kursi itu kecuali kata Nabi SAW berlarian daripada makhluk-makhluk yang jahat. Lalu kemudian diharapkan daripada membaca ayat-ayat ini, ayat kursi, dalam perjalanan itu diberikan rasa aman. Karena aman dalam perjalanan, aman dalam berkendara, terutama bagi mereka yang misalnya menyupir. Kadang-kadang orang menyupir ini ugal-ugalan juga. Orang menyupir ini kesetanan dia. Mungkin itulah tadi setan merasukinya. Jadi dia menyupir itu seperti setan gitu. Akhirnya terjadilah kecelakaan. Maka diharapkan orang-orang yang berkendara ini dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang. Makanya orang yang sedang makanya dilarang tuh hal-hal yang memabukkan, karena kekhawatiran daripada tadi bisa memudaratkan orang. Kalau dulu orang mabuk itu mungkin hanya memudaratkan dirinya sendiri. Kalau sekarang orang mabuk, masya Allah, setelah dia mabuk bawa mobil, aduh itu begitu banyak kecelakaan di Pekanbaru ini. Setelah diperiksa ternyata yang membawa mobil itu habis mengkonsumsi alkohol. Bahkan sebenarnya bagus juga tuh kalau misalnya pas ngurus SIM itu sebaiknya ya itu alkoholnya diurus juga, maksudnya harus ada terbebas daripada alkohol, dan juga harus bagaimana menjaga, walaupun ada larangan untuk alkohol, sabu-sabu dan lain sebagainya, tapi kan ini tetap banyak yang melakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya
bagaimana dalam perjalanan itu ada rasa aman, rasa tentram, rasa damai. Makanya kalau kita dalam perjalanan itu aman, tentram, damai, ya nikmat kita safarnya, nikmat perjalanannya. Begitu juga wa yustahabbu ayaqra, disunahkan juga membaca li ilafi Quraisy. Kenapa li ilafi Quraisy? Karena ini berkaitan dengan perjalanan orang Quraisy dahulu. Mereka berdagang, mereka berbisnis. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-saif. Mereka punya perjalanan bisnis di musim panas dan juga punya perjalanan bisnis di musim dingin. Nah, itu mereka. Dan perjalanan ini bertujuan untuk kebaikan. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Allah mengatakan bahwa mereka punya perjalanan itu, perjalanan bisnis, perjalanan dagang. Tapi yang lebih penting apa? Dalam setiap perjalanan ini mereka falyabudu rabb hadzal bait. Beribadah kepada Tuhan rumah ini. Tuhan rumah ini maksudnya Tuhannya Ka'bah, pemilik Ka'bah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Jadi percuma bisnis ke sana, berjalan bisnis ke sini, kalau ibadahnya tidak jalan juga tidak akan mendapatkan keberkahan. Jadi perjalanan bisnis, perjalanan ini itu disertai dengan apa? Ibadah kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Karena pada hakikatnya yang memberikan, yang menghilangkan rasa lapar, yang menyediakan segala macam bentuk yang bisa dimakan di atas muka bumi ini, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan Allah yang memberikan rasa aman terhadap segala macam bentuk ketakutan dan kekhawatiran. Jadi memang ada yang dianjurkan, ya, seperti membaca surah li'ilafi Quraisy. Nah, begitu juga ada hal-hal yang sifatnya zikir-zikir, yang mana di sini dalam perjalanan itu juga dianjurkan, disunnahkan. Makanya ada doa-doanya. Nah, kemudian juga disunnahkan untuk, di mana di sini disebutkan bahwa berwasiat, paling tidak berwasiat takwa, mewasiatkan keluarganya untuk tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman, dalam keadaan melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, begitu juga dianjurkan untuk mengembalikan raddul wadi', mengembalikan semua titipan. Jadi kalau ada titipan sebelum safar sebaiknya kembalikan. Walaupun bisa juga dititip ke anak. Bapaknya mau safar, ada titipan HP misalnya, maka dia titip ke anak. Nanti kalau saya ada apa-apa, nanti ini HP orang, tolong kembalikan. Karena kalau tidak dititip, apalagi tidak memberitahu, takutnya nanti dia meninggal, dia dalam perjalanan itu dikira pula HP itu milik ayahnya, diwarisinya. Makanya raddu al-wadi'ah, mengembalikan barang-barang titipan. Dulu Nabi SAW itu terkenal sebagai al-amin, orang terpercaya. Al-amin. Jadi walaupun beliau tidak disukai karena mendakwakan Islam, mencegah untuk menyembah berhala, tapi beliau itu al-amin, terpercaya. Al-amin. Jadi kalau dulu kan rumah-rumah itu kan kurang aman, tidak aman rumah-rumah itu. Kenapa? Karena ya mungkin hanya terbuat dari pelepah kurma, sehingga orang bisa masuk dengan mudah. Sehingga kalau ada barang-barang berharga di dalam, itu bisa saja diambil kalau tidak ada orang. Ya samalah dulu di kita misalnya rumahnya itu dari papan yang mudah dibuka gitu.
Sehingga bisa jadi kalau kita ingin safar, ingin melakukan perjalanan, maka barang-barang berharga itu dititip. Jadi Nabi itu tempat penitipan. Banyak orang-orang Arab tuh nitip ke beliau, titip barang-barang kalau mau safar. Makanya kenapa Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk hijrahnya itu, ketika hijrah nih, Ali bin Abi Thalib itu belakangan hijrah. Selain daripada menggantikan beliau tidur di tempatnya, dan memang Ali bin Abi Thalib itu belakangan hijrah. Kenapa Bapak Ibu beliau belakangan hijrahnya? Karena salah satu di antaranya adalah mengembalikan titipan-titipan yang dititipkan kepada Nabi SAW. Kalau perlu titipan-titipan itu ditulis. Kenapa? Takut lupa itu. Jadi kalau ada titipan, begitu juga ada barang temuan, harus dikasih tahu semua. Begitu juga kalau ada hutang. Kalau ada hutang, ya bisa ditulis habis itu ya mungkin ditaruh mana gitu, biar tahu. Jadi ahli warisnya tuh kalau misalnya terjadi apa-apa maka keluarganya tahu. Jadi seolah-olah orang yang safar nih Bapak Ibu itu seolah-olah memang dipersiapkan kemungkinan terburuk. Maksudnya kemungkinan terburuk ini adalah kemungkinan dia tidak kembali lagi. Begitulah kira-kira. Tapi ya tetap kita berdoa bahwa kembali dengan selamat. Tapi yang dipersiapkan itu adalah kemungkinan terburuk. Makanya tadi titipan-titipan dikembalikan, kemudian hutang-hutangnya dituliskan. Sehingga apa? Kalau memang dia tidak kembali maka mempermudah segala urusan. Jadi itu tujuannya, bukan berarti bukan berarti kita berharap cepat meninggal atau berharap tidak kembali, bukan. Jadi memang perintah syariat bahwa ketika kita ingin melakukan safar, bahwa kita mempersiapkan yang terburuk, bahwa kita tidak kembali lagi. Tapi tentu harapan setiap orang yang pergi maka dia tetap pulang. Tapi kan banyak tuh perjalanan orang safar dia tidak pulang lagi, terutama yang lama-lama dan jauh. Perjalanan haji misalnya, itu sering jamaah haji meninggal, atau pekerjaan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan sering tidak pulang lagi, atau bahkan yang hanya mungkin pergi liburan tiba-tiba ada apa ya meninggal. Itu ada hal yang seperti itu. Jadi Islam ini mempersiapkan hal-hal yang terbaik. Nah, begitu juga disunnahkan untuk bagi yang musafir itu mendoakan orang-orang yang ditinggal. Karena salah satu doa yang mustajab itu Bapak Ibu adalah doanya orang yang musafir. Jadi Nabi SAW ketika sahabatnya ingin pergi musafir, ingin pergi jauh, maka Nabi itu minta doa. Bayangkan, Nabi itu doanya kan makbul, Nabi itu doanya mustajab. Karena Nabi tidak punya dosa, tidak punya keburukan. Tapi Nabi SAW disebutkan bahwa Nabi setiap sahabatnya ingin melakukan perjalanan, maka Nabi minta doa. La tansana ya akhi min salihi da'watikum. Jadi di sini disebutkan bahwa dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar. Sahabat Umar ni memang sahabat yang istimewa. Kata beliau, istadzantu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Suatu ketika aku izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah umrah. Jadi Umar bin Khattab itu beliau izin untuk melakukan ibadah umrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya memang salah satu adab safar itu minta izin kepada atasan, kepada pimpinan. Terkhusus kalau kita ada pekerjaan, apalagi meninggalkan pekerjaan. Bukan izinnya itu kalau sudah di luar. Ada juga tuh kemarin tuh
daerahnya kena bencana, kena musibah, bupatinya pergi umroh gitu. Habis itu izinnya di sana. Udah sampai di Mekah baru izin. Jadi kalau kita punya atasan, kita bekerja, maka ya harus izin. Nah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu izin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini kan bukan atasan, cuma Nabi itu pemimpin. Istazantu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Aku izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk suatu perjalanan umrah. Fa azzana li. Maka beliau mengizinkan. Tapi kata beliau, waqala, dan Nabi berkata, la tansana ya akhi, jangan lupakan kami wahai saudaraku. La tansana ya ukhayya min du'aik. Wahai saudaraku, jangan engkau lupakan kami dalam doa-doamu. Wah, ini luar biasa nih Bapak Ibu. Seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang doanya mustajab minta doa kepada Umar bin Khattab. Nah, kenapa? Karena Umar bin Khattab ingin melakukan safar. Dan orang yang safar itu doanya mustajab. Maka berkata Umar bin Khattab, faqala kalimatan ma yasuruni annali biha ad-dunya. Jadi kata Umar bin Khattab, itu sebuah kalimat yang sangat menggembirakanku daripada aku memiliki dunia. Wah. Kenapa Umar bin Khattab begitu gembira dengan ucapan Nabi itu? Wahai Umar, jangan lupakan kami dalam doamu. Karena seolah-olah ini adalah legitimasi daripada Nabi SAW bahwa doa Umar itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Umar itu adalah orang baik. Kenapa? Karena Nabi minta doa kepadanya. Nabi minta didoakan. Dan ini selain daripada Umar orang baik, orang taat, orang soleh, diantaranya adalah karena beliau ingin safar. Dan memang safar ini itu mustajab doa-doa orang yang safar. Makanya Bapak Ibu yang safar haji, safar umroh, safar apa saja, mungkin dari sini mau ke Bukit Tinggi, mau ke Solok, mau ke Padang, mau ke Tembilahan, mau ke Dumai, maka semua ini bentuknya safar. Di mana dalam safar itu perbanyaklah doa-doa kebaikan, terkhusus untuk orang-orang yang dicintai, karena memang di dalam safar itu ada istijabah, yaitu doa mustajab. Wa fi riwayatin qala asyikna ya ukhayya fi du'aik. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan, sertakan kami dalam doa-doamu wahai Umar. Jadi itu diantara daripada yang dianjurkan. Kemudian jelas juga bahwa di sana ada doa-doa yang dianjurkan, seperti yang sudah biasa kita baca, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun. Begitu juga dianjurkan bertakbir nih, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau di sini doanya panjang, tapi yang kita hafal sajalah. Kalau di sini sampai subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta inna rabbaka subhanahu ya'jibu Allahumma ighfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa Allah. Kemudian juga ditambah Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Ya Allah, kami mohon kepadamu dalam perjalanan ini ketaatan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda, daripada amalan-amalan yang engkau ridai. Allahumma hawwin alaina safarana hadza, ya Allah mudahkanlah safar kami. Hawwin itu mudahkan, berikan kemudahan. Sama dengan kita dalam doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkan kami dalam sakaratul maut. Nah, di sini Allahumma hawwin alaina safarana, ya Allah mudahkan safar kami. Watwi anna bu'dah, yang jauh dekatkan.
maksudnya di sini walaupun jauh terasa dekat. Watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah engkau adalah teman dalam perjalanan, wal khalifatu fil ahli, dan engkau pula yang menjaga keluarga yang ditinggal. Allahumma inni a'udzubika min wa'atha'is safar, ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan perjalanan, wa ka'abatil manzar, dan buruknya pandangan, wa su'il munqalabi fil mali wal ahli, dan buruknya apa yang kami dapat daripada harta dan keluarga. Kemudian kalau mau pulang maka ditambah lagi aibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Ini panjang, tapi intinya bahwa bisa sesuai dengan yang kita baca, sesuai kita hafal. Kalau tidak hafal sama sekali cukup bismillah. Itulah pamungkas. Doa pamungkas. Mau pergi safar, doa safar tidak hafal, bismillah. Mau makan, doa makan tidak hafal. Kalau doa makan tidak mungkin pula tidak hafal. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bahkan kalau anak-anak kita disuruh berdoa pun, doa acara khataman yang dibaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, karena itulah doa yang paling lancar. Jadi segala macam bentuk kegiatan aktivitas kita tidak hafal doa-doanya, doa pamungkasnya adalah bismillah. Mau pakai pakaian tidak hafal doanya, udah bismillah. Doa masuk memakai pakaian, Allahumma inni as'aluka min khairi wa a'udzubika min syarri. Doa pakai pakaian. Doa bercermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Doa apa lagi? Doa keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Enggak hafal doa-doa tu, bismillah dah cukup. Bahkan yang utama tu sebelum doa-doa tadi bismillah. Karena kata Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Segala perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka berkahnya kurang. Jadi intinya pokoknya apapun yang dibuat mulailah dengan bismillah, kecuali mencuri jangan dimulai dengan bismillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita lihat di sini banyak hal-hal yang dianjurkan, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh dalam perjalanan. Dan ini insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa li khassatan li hadzal jama'ati ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa 'inda al-mauti syahada wa ba'da al-mauti jannata wa na'ima. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.